Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Susanti dari Prodi Bahasa Inggris Reguler Plus semester 1. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek tes mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai penilaian ujian akhir semester, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Ajeng Priendar Ningtyas M. Hum. Nah, di sini saya mengambil tema menambah kosakata bahasa Inggris dengan Scrabble. Nah, apa sih itu Scrabble? Nah, sebelum kita mengetahui Scrabble itu apa, kita lihat dulu nih sejarah Scrabble. Scrabble pertama kali diciptakan pada tahun 1983 dengan nama Criss Crosswords oleh seorang arsitek bernama Alfred Moser Butts. Nah, permainan ini merupakan penyempurnaan dari permainan Lexio yang sebelumnya sudah dia ciptakan. Nah, permainan ini tetap menggunakan kepingan huruf. Nah, sama seperti Lexio, Scrabble juga berbentuk kepingan huruf yang biasanya berbentuk bujur sangkar atau kubus, di mana di setiap kepingannya terdapat huruf, dan di bagian pojok kanan atau kirinya biasanya terdapat poin. Nah, kemudian penggunaan media Scrabble. Nah, Scrabble adalah permainan papan dan permainan menyusun kata yang dimainkan oleh 2 atau 4 orang yang mengumpulkan poin berdasarkan nilai kata yang dibentuk dari kepingan huruf tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa di setiap kepingan-kepingan huruf terdapat poin-poin yang nantinya akan dijumlahkan ketika mereka sudah bisa membentuk suatu kata. Nah, permainan Scrabble biasanya dilakukan secara manual dengan bantuan tangan untuk mengisi kolom-kolom yang disediakan. Kemudian pemain mengambil sebanyak 7 buah keping huruf dari kantong dan berusaha menyusun kata secara mendatar atau menurun seperti pada teka-teki silang. Jadi pada permainan Scrabble biasanya tersedia sebuah kantong di mana semua kepingan-kepingan huruf tersebut dimasukkan ke dalam kantong, dan salah seorang pemain mengambil 7 buah keping huruf yang kemudian harus dia susun menjadi sebuah kata. Tentu saja kata yang disusun harus sesuai dengan standar kamus bahasa Inggris. Nah, apakah permainan Scrabble ini hanya untuk menambah kosakata bahasa Inggris saja? Tentu tidak. Permainan ini bisa untuk menambah kosakata bahasa Indonesia, bahasa Sunda, ataupun bahasa asing lainnya. Karena pada dasarnya Scrabble berisi kepingan-kepingan huruf yang bertuliskan alfabet A sampai Z. Nah, kemudian kata-kata yang dibuat harus sesuai kamus standar bahasa Inggris seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Nah, pemain yang mengumpulkan total poin tertinggi dinyatakan sebagai pemenang. Tentu game ini sangat menyenangkan apabila dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, kemudian tujuan dari game ini yang pertama yaitu melatih keterampilan wajib dalam bahasa Inggris. Seperti kita ketahui bersama, di dalam bahasa Inggris terdapat 4 kompetensi dasar, yaitu mendengarkan atau listening, kemudian menulis atau writing, kemudian membaca atau reading, kemudian berbicara atau speaking. Nah, dengan bermain game Scrabble ini kita dapat melatih kemampuan peserta didik kita untuk lebih terampil dalam menguasai 4 kompetensi dasar dalam penilaian bahasa Inggris. Yang kedua sudah pasti meningkatkan kosakata bahasa Inggris karena mereka harus membentuk sebuah kata dari 7 huruf yang mereka dapatkan. Jadi ini sudah pasti akan menambah kosakata bahasa Inggris. Nah, kemudian manfaat game Scrabble. Yang pertama yaitu secara kognitif mampu meningkatkan kemampuan mengingat. Nah, kenapa bisa dikatakan mampu meningkatkan kekuatan mengingat? Karena dari 7 kepingan huruf yang mereka peroleh, mereka harus mengingat-ingat. Mereka harus membuat kata apa ya dari kepingan-kepingan huruf tersebut. Nah, jadi itu sangat melatih
daya ingat dan meningkatkan kemampuan secara kognitif. Kemudian yang kedua, secara motorik, mampu meningkatkan pengkoordinasian tubuh seperti tangan, sehingga lebih terampil dalam menjalankan motorik halus maupun motorik kasar. Karena seperti dijelaskan di awal, permainan ini dilakukan secara manual dengan menggunakan tangan. Nah, kemudian yang ketiga, secara logika mampu berpikir secara tepat dan teratur sehingga lebih cepat dalam mengambil keputusan. Nah, jadi game ini selain meningkatkan daya ingat, di sini juga akan membuat kita bisa berpikir lebih cepat ya. Karena nggak mungkin dong dalam sebuah game kita harus berpikir lama, tuh kan. Dalam game ini kita harus berpikir cepat agar bisa membentuk suatu kata dari kepingan-kepingan huruf tersebut. Jadi menguji ini juga menguji kecepatan berpikir para peserta didik. Nah, secara emosional mampu menjalankan interpersonal skill, dan yang terakhir kreatif dalam menghasilkan ide melalui huruf menjadi sebuah kata. Nah, jadi kesimpulannya dari pemaparan saya kali ini, Scrabble di sini sangat bermanfaat sekali, dan Scrabble ini bisa digunakan dari tingkat TK sampai tingkat SMA. Nah, karena dari sejak TK sekarang kan sudah mulai diajarkan bahasa Inggris, nah itu sangat bisa untuk menambah kosakata bahasa Inggris mereka yang dari TK. Tentu saja kata-kata yang digunakan juga akan lebih sederhana daripada kata-kata yang sudah tingkat atas. Mungkin kalau tingkat atas kata-katanya akan lebih sulit yang dirangkainya, tapi kalau untuk tingkat TK mungkin bisa dengan menyusun kata-katanya menjadi nama-nama buah-buahan atau nama-nama hewan, seperti itu. Nah, kemudian game Scrabble ini juga tidak hanya untuk menambah kosakata bahasa Inggris saja. Nah, karena saya berasal dari jurusan bahasa Inggris, maka dari itu saya membuat temanya untuk menambah kosakata dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya bisa juga digunakan untuk bahasa lain. Itu semua tergantung dari tujuan awal kita memulai gamenya untuk membentuk kata dari bahasa mana, seperti itu. Nah, kemudian game Scrabble ini juga tentunya sangat menarik, dan ini juga bisa dijadikan metode pembelajaran di kelas, tentu saja dengan tujuan agar kosakata peserta didik bisa bertambah semakin banyak dengan cara yang menyenangkan tanpa harus menghafal. Karena kalau belajar dengan cara menghafal, pasti anak-anak akan jenuh dan akan bosan duluan. Tapi kalau kita menggunakan cara yang menyenangkan seperti dengan bermain game, maka insya Allah peserta didik kita akan lebih senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang kita sampaikan. Nah, terima kasih, saya rasa cukup sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.